Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nuri Maulida dengan NIM 246151078. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang membaca kritis. Pernah nggak sih kalian itu membaca sebuah postingan, berita ataupun artikel dan langsung percaya gitu aja tanpa mikir panjang? Nah, disinilah pentingnya membaca kritis. Jadi membaca kritis itu adalah kemampuan untuk tidak sekedar memahami isi bacaan, tapi juga menganalisis, menilai, serta mempertanyakan kebenaran dari informasi yang kita terima. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita nggak gampang tertipu oleh hoaks, iklan yang menyesatkan, atau opini yang bias. Nah, caranya gimana? Jadi ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, pahami dulu isi bacaan secara utuh. Yang kedua, cek sumbernya, siapa penulisnya, kredibilitasnya. Terus yang ketiga, bandingkan dengan sumber yang lain. Dan yang terakhir, ambil kesimpulan yang logis berdasarkan data, bukan cuma perasaan. Contohnya ketika kita membaca sebuah artikel yang berjudul FOMO atau rasa takut ketinggalan tren, kalian ketika membaca artikel ini jangan langsung panik. Coba tanyakan dulu, apa argumennya penulisnya kuat, apakah ada data yang mendukung, apakah ada sisi lain yang tidak ditampilkan. Nah, dari situ kita bisa menilai apakah bacaan itu sekedar opini atau benar-benar punya dasar ilmiah. Jadi, membaca kritis itu ibarat punya kacamata jernih dalam menghadapi banjir informasi di era digital. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak, cerdas, dan nggak mudah terpengaruh. Yuk, biasakan membaca kritis mulai sekarang. Baik, ini contohnya artikel ini menyebutkan bahwa banyak penelitian dan psikologi berpendapat bahwa FOMO dapat menimbulkan kecemasan, rasa rendah diri, bahkan menurunkan kebahagiaan remaja. Namun di sisi lain, influencer dan perusahaan media sosial justru berpendapat bahwa platform mereka membantu anak muda tetap terhubung dan mendapatkan informasi terbaru. Kita bedah dengan membaca kritis. Pertama, kita bisa mengidentifikasikan argumen utama, yaitu pihak psikolog menekankan dampak negatif, sedangkan pihak perusahaan menekankan dampak positif. Terus yang kedua, kita bisa menganalisis sumber dan perspektif. Jadi dari perspektif psikolog berbasis penelitian ilmiah, sedangkan perusahaan media sosial itu berbasis punya kepentingan bisnis. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi bias dan tujuan. Psikolog cenderung fokus pada kesehatan mental, sementara perusahaan mempertahankan citra positifnya pada produk. Yang keempat, kita bisa mencari informasi yang hilang, misalnya siapa peneliti yang dimaksud, terus bagaimana metode penelitiannya, dan apakah klaim positif perusahaan benar-benar didukung oleh data independen. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya membaca, tetapi juga menilai dan mempertanyakan isi bacaan. Inilah yang disebut dengan membaca kritis, membantu kita membentuk opini yang lebih seimbang dan berdasarkan data, bukan hanya sekadar ikut arusnya saja. Baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.